it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe. Jadi bagaimana sih remaja itu pergaulan remaja yang baik itu kita pelajari hari ini. Coba Mbak. Nah, selanjutnya setelah mempelajari pelajaran ini, berharap kalian dapat memahami pengertian dari akhlak pergaulan remaja, terus dapat mengetahui contoh atau perilaku terpuji dan mengidentifikasi akhlak tercela dalam pergaulan remaja. Nah, sebelum mulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu nih. Nah, pergaulan remaja sekarang lebih banyak membawa dampak positif atau negatif? Negatif, Ibu. Negatif. Coba bagaimana itu pergaulan yang negatif itu? Ya, soalnya kalau SMP saya dulu itu kalau nggak ada yang bono-bono, sekarang bono-bono sama rambutnya digede-gede sih kok. Ya. Itu dari SMP udah begitu. Iya, Bagaimana SMA? SMA masih nggak ini? Nggak tahu, saya pengennya sekarang kan jadi nggak bono-bono kayak gitu tuh. Alhamdulillah. Ras baik ya. Nah, yang positif ada nggak Mbak sih? Gimana itu yang positif itu contohnya? Mbak Nurul, coba yang positif bagaimana? Belajar dengan sekelompok. Nah, betul. Belajar dengan rajin untuk memperluas apa? Teman, memperluas teman dan juga relasi, betul. Terus ilmu pengetahuan. Nah, apa itu remaja? Nah, remaja ini merupakan masa tahap penting dalam perkembangan psikologis manusia yang berlangsung sekitar usia 13 sampai 19 tahun sehingga sebagai peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Nah, kalian umurnya udah ada yang punya KTP belum? Sudah Bu, saya. Sudah. Oh, berarti 17 ya. Ya Bu. Berarti yang lainnya masih 16 gitu. Ya, Berarti ketat ya ini ya masa remaja ya kalian termasuknya ya. Nah, sebelum itu anak itu memasuki masa pubertas dari umur 9 hingga 13 tahun dulu yang menandai di mana mereka itu kalau masa-masa pubertas itu suka mencari jati diri. Gimana sih aku itu mau menjadi orang yang gimana? Terus ini itu arahnya udah mulai paham akan kehidupan dengan teman-temannya. Ini temannya baik, ini yang kalau berteman dengan ini bisa jadi tambah buruk itu biasanya masa-masa remaja. Mereka mencari jati diri di mana oh kalau saya pinginnya menjadi pribadi yang misal ya yang agamis, berarti saya nggak boleh berteman sama orang-orang yang suka bermain atau ngomongnya kasar gitu ya. Nah, jadi remaja ini tuh mereka itu bersifat labil sehingga mereka sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Nah,
Apa sih akhlak pergaulan remaja? Coba Mbak Ufan bisa dibaca. Akhlak pergaulan remaja adalah sikap dan perilaku yang harus dimiliki remaja dalam berinteraksi dengan orang lain sesuai ajaran Islam. Masa remaja merupakan masa peralihan yang rentan terhadap pengaruh lingkungan, sehingga diperlukan pedoman akhlak agar tidak terjerumus pada perilaku negatif. Nah, betul sekali. Jadi dari kita mempelajari bagaimana akhlak pergaulan remaja yang baik, kita bisa masuk ke dalam lingkungan-lingkungan yang membawa dampak positif untuk diri kita. Nah, terus supaya juga kita tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk gitu untuk diri kita sendiri dan juga teman-teman terbaik kita. Oke, lanjut. Nah, bentuk-bentuk akhlak terpuji, akhlak yang positif dalam pergaulan remaja itu apa? Sini ada 4. Yang pertama, menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Dimana kan kita dalam Islam juga dibolehkan bahwa bukan dibolehkan lagi, disarankan bahwa kita untuk mempererat tali silaturahmi antar saudara, antar sesama manusia. Di Islam juga kita itu diperbolehkan bahwa perempuan dengan laki-laki itu saling berkomunikasi, tapi berkomunikasinya itu tidak yang sampai terjerumus ke hal-hal yang negatif. Jadi tetap ke jalur-jalur yang positif selama kita mengetahui batasan-batasan antar teman kita gitu. Nah, terus yang kedua, mengembangkan wawasan keilmuannya. Tadi kayak yang disampaikan contohnya oleh Mbak Nurul ya, bahwa kita itu contohnya berkelompok gitu kan, mengerjakan kelompok. Nah, dari kita belajar kelompok, terus kita punya teman baru, punya ilmu baru, terus juga menjadi wawasan keilmuannya kita itu lebih luas lagi. Lalu yang keempat, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai atau tasamuh. Nah, walaupun kita Islam, tapi kita tidak boleh membedakan antar agama, antar ras, antar suku. Itu kan ada ukhuwah, itu ada 3 ya. Ukhuwah apa saja? Islam, Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Yang mana kita harus menjaga hubungan antar kerukunan sesama manusia dan saling menghormati apapun ras mereka, agama mereka, dan budaya mereka. Lalu yang terakhir, bijak dalam menggunakan media sosial. Di sini pasti udah pada punya HP kan ya? Ya Bu. Nah, ada media sosial yang kalian gunakan kayak itu di HP. Media sosial apa aja coba? Ada Instagram, TikTok, Telegram, terus WhatsApp, ke WhatsApp? Iya. Untuk buat grup di kelas ya. Iya. Dan nah, anak yang tercela, anak yang buruk di kalangan remaja, ini tuh ada pergaulan bebas. Coba pergaulan bebas itu bagaimana itu contohnya tuh? Tawuran buku. Tidak. Living together. Living together itu nggak boleh ya, itu dilarang, itu dosa itu. Apalagi bersama yang bukan mahramnya. Terus yang kedua ada tawuran. Terus yang ketiga, mengkonsumsi minuman keras. Miras itu haram ya. Terus yang terakhir, penyalahgunaan narkoba. Betul sekali. Lanjut. Nah, mengapa akhlak itu penting bagi kita? Coba Mbak Jihan sebutin itu. Zaman pergaulan yang sehat, membentuk kepribadian, menjaga diri dari pengaruh lingkungan.
lalu membentuk kepribadian. Nah, dari situ kita belajar dari lingkungan yang baik, kita belajar bahwa oh ada hal baru yang aku baru tahu kalau ini tuh baik, kalau ini tuh nggak sehat untuk diri sendiri, lalu menjaga diri dari pengaruh buruk. Otomatis kan kalau kita salah, kalau di satu geng gitu, bisa satu gerombolannya itu ada yang ketarik ke lingkungan yang buruk, kan pasti kita mengingatkan jangan begini, otomatis kita dijaga dari pengaruh dari hal-hal yang buruk. Nah, coba ini contoh yang baik atau buruk. Ini yang pertama, foto apa ini? Itu pergaulan bebas tuh. Ya, ada apa ini? Ada minuman dan juga itu minuman keras. Ada minuman keras, ada rokok yaitu terus sender-senderan, pacar-pacaran. Ada punya pacar enggak? Belum bosanin. Pacarin. Masih sekolah, fokus dulu belajar. Nah, lah terus yang kedua, pada ini lingkungan yang dampak positif apa yang negatif? Terus yang ini apa? Positif. Contohnya seperti itu, mereka siapa? Belajar, berdiskusi, betul, sambil mencatat ya. Terus yang terakhir itu positif apa negatif? Tuh hati-hati kalau misalkan membuli itu bisa berpengaruh yang buruk, itu dampak negatif untuk si korban itu merasa pundung gitu lah, kalau dia akhirnya nggak mempunyai mental yang sehat, mentalnya dia bisa terkena hal-hal yang kalau misalkan dirinya nanti dikucilin temanku enggak, nanti dibenci temanku enggak, nanti dibully enggak, kasihan ya sampai analis itu orangnya. Nah, lanjut. Oke, nah ini pasti cowok-cowok suka nih. Ya enggak? Iya. Bolos itu, merokok, itu hal yang betul atau tidak? Tidak ya, jangan ya. Kalau misalkan seorang remaja ikut-ikutan teman bolos sekolah dan merokok, menurut kalian apakah itu benar? Tidak. Karena kenapa coba? Kenapa nggak benar? Ya betul, karena bisa mempengaruhi negatif, berdampak yang buruk ya. Nanti kalau misalkan ada teman yang ngajak bolos, jangan mau ya. Itu perilaku tidak baik itu. Oke, selanjutnya ayo kita kuis. Bisa keluarin HP-nya ya. Yuk, jawab kuis. Kuisnya susun kalimat. Ya. Sekarang kan Bu. Sekarang. Oke Bu, laksanakan. Itu video yang menyusun kata. Ayo Mbak. Itu diklik menyusun kata yang betul gitu ya, terus disusun kata-kata menjadi kalimat yang baik gitu. Dikenalkan kalimat, dikenalkan kalimat, bisa dikenalkan kalimat. Satu kalimat. Mulai digeser, dikedepanin gitu.
menjadi kalimat yang betul. Oke, pada bersama. Tim sesama untuk bisa tampil juga benar dicontohin. Udah tadi kok lanjut sini berarti Cuma lima kalimat dari beberapa kata. Sudah belum? Sudah, oke. Lalu dari kita sebelumnya mempelajari alat-alat tersebut. Nah, bagaimana cara kita menghindari supaya tidak terkena perilaku atau akhlak yang buruk? Coba yang pertama dengan memilih teman yang baik. Lalu yang kedua yang ketiga lalu yang keempat nah, dari pelajaran hari ini ada yang ingin bertanya tidak? Tidak. Oke, kalau tidak kita simpulkan bersama-sama ya. Iya Bu. Nah, yuk baca kesimpulannya. Alat pergaulan remaja merupakan pedoman untuk kepribadian dan perilaku remaja dalam kehidupan sehari-hari. Masa remaja yang labil dan berrasa atau menjadikan mereka mudah terpengaruh oleh lingkungan. Oleh karena itu, remaja perlu membiasakan atau berfungsi seperti menjaga batasan pergaulan, saling menghargai, menjemput dan bertanggung jawab, serta menjauhi hal keras seperti pergaulan bebas, tawuran dan penyalahgunaan narkoba. Dengan lingkungan yang baik, bisa menerima dan menjaga akhlak, remaja akan tumbuh menjadi pribadi yang akhlak mulia dan mampu menghadapi kehidupan di masa yang bertahan dan baik. Oke, sampai di sini kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca